Apa yang dikerjakan di Jakarta ini insya Allah dengan satu niat, satu tujuan adalah kita ingin mengembalikan perasaan keadilan di ibu kota. Bapak Ibu semua, Pak Kiai, soal keadilan inilah yang kita perjuangkan. Bayangkan sekalian, sederhana sekali, di Jakarta sering kita tidak merasa sebagai tuan rumah di tanah kita sendiri, seperti penumpang di tanah kita sendiri. Mengadakan maulid di Monas tidak boleh, mau potong korban di sekolah tidak boleh, mengadakan kegiatan-kegiatan di tempat yang sudah biasanya takbiran malam lebaran, takbiran malam lebaran. Ini tanah kita. Karena itu alhamdulillah sekarang takbiran kembali bergema di seluruh Jakarta. Monas yang sebegitu besar kembali menjadi tempat untuk kita merayakan maulid Nabi Muhammad SAW sana. Ini hal kecil, tapi yang lebih penting lagi, bukan hanya sekedar tempatnya diberikan, tapi Jakarta harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Motor roda 2 tidak boleh masuk jalan protokol, Bapak Ibu. Setuju tidak, Bapak Ibu? Pasti motornya roda 2 nih. Yang sekarang naik roda 4 itu dulunya naik roda 2. Betul ya? Ya. Apa yang terjadi ketika motor roda 2 tidak boleh masuk? Ini bukan soal motor roda 2-nya. Ini soal kesejahteraan dan distribusi kesejahteraan. Ini soal pemerataan. Saya cek lewat Gojek, lewat Grab, berapa jumlah pengantaran menggunakan ojek online ke jalan protokol. Ke jalan Sudirman saja dalam satu hari jumlah pengantaran 480.000 pengantaran. Yang diantarkan apa? Makan pagi, makan siang, snack. Dari mana itu? Dari industri rumah tangga di seluruh Jakarta. Lalu kami katakan, jalannya dibuka, izinkan seluruh rumah tangga di Jakarta merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi yang ada di pusat kotanya. Jadi ditutup pintunya itu, yang di bawah tidak bisa makin besar, yang kecil tidak makin besar, sementara yang besar makin besar. Ini ketidakadilan itu begini. Ketidakadilan itu, yang kecil dibiarkan kecil, yang besar jadi besar. Apa yang kita lakukan? Kita buka dan kita beri kesempatan semua merasakan. Arahnya begini, yang besar boleh makin besar, tapi yang kecil harus bisa menjadi besar. Itu yang kita pegang. Ini dalam semua aspek, bukan sekedar urusan ini, termasuk urusan pajak. Ini tadi kita bercerita sejarah para pendiri Republik. Bapak Ibu sekalian, di Jakarta ini orang-orang yang berjasa untuk Republik kita, yang berjasa untuk perjuangan kemerdekaan, mereka tinggal di tempat-tempat yang dulunya biasa-biasa saja, tapi sekarang itu dari daerah yang mentereng, jadi daerah yang elit. Dulunya biasa, sekarang jadi daerah elit. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa bayar pajaknya. Anak turunannya satu demi satu menjual rumah orang tuanya karena mereka tidak mampu membayar pajak. Saya katakan pada semuanya, ini namanya pengusiran secara sopan. Diusir dengan cara pajaknya dinaikkan. Tidak mungkin sebuah keluarga membayar pajak 1 tahun 180 juta. Itu kira-kira rumah siapa, Bapak Ibu sekalian? Bukan. Itu rumahnya Bang Ali Sadikin. Rumahnya Bang Ali itu dulu biasa-biasa aja tahun 60-an. Sekarang daerahnya jadi daerah elit. Anak cucunya tiap tahun iuran untuk bayar pajak karena mereka tidak mau jual rumah peninggalan orang tuanya. Padahal Ali Sadikin berjasa amat besar bagi Jakarta. Betul ya, Zen? Betul, sama. Satu demi satu rumah-rumah para pendiri bangsa, rumah-rumah para pejuang
lepas. Ke tangan siapa lepasnya? Nah, dipikir sendiri dah tuh. Tangan siapa coba lepasnya? Ini namanya pemerintah melakukan pengusiran secara sopan. Mulai tahun ini dihentikan. Semua keluarga pejuang dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan di Jakarta. Bebas. Dan yang belum terbayarkan tidak kita tagihkan. Tidak kita tagihkan karena zalim. Bagaimana mereka dihukum hanya karena tempatnya jadi elit. Lalu mereka gunakan untuk tinggal, kenapa jadi berubah mahal? Sekarang kita arahkan begitu. Semua yang tempat tinggal justru kita tidak naikkan pajaknya. Kalau itu tempat usaha baru dikasih pajak. Betul kan? Tapi kalau tempat tinggal, sandang, pangan, papan itu kebutuhan manusia, tidak bisa dilakukan itu. Jadi sekalian, inilah ikhtiar kita di Jakarta. Inilah usaha kita. Masih banyak yang dikerjakan. Tentu di sini tidak bisa saya sampaikan semua.